Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan dimanapun Anda berada ya. Sampurasun. Baik pemirsa semua, jumpa lagi bersama kita di dalam acara podcast berbakat ya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang sedang menjalankannya ya. Dan hari ini merupakan hari ke-9 ya Pak. Kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini yang tentunya semoga apa yang kita lakukan di aktivitas keseharian kita ini penuh dengan berkah ya, keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, kita sekarang sedang berada di dalam sebuah podcast Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ya. Di edisi Ramadan dengan tema kita adalah Opor Berbakat, obrolan podcast Ramadan bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Bersama saya Agus Tony, staf Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang akan memandu acara di kesempatan kali ini ya, yang pastinya akan memberikan informasi tentang kepemiluan dan demokrasi di Indonesia, khususnya lagi di Kabupaten Tasikmalaya. Dan kita juga tidak bosan-bosannya loh, terus menginformasikan kepada sahabat Bawaslu semuanya ya tentang hal itu di media sosial kita nih, sahabat Bawaslu. Maka dari itu yuk jangan ketinggalan informasi dari kita dengan cara ikuti terus media sosial dan follow juga di Instagram kami @bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ya. Terus juga di Twitter @bawaslu Kabtasik dan di fanpage Facebooknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Serta yang sedang kita tonton ini nih, di kanal YouTube kita, silahkan komen, like, and subscribe ya sahabat Bawaslu semua. Nah, baik sahabat Bawaslu, sudah hadir di samping kita ini pimpinan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Ahmad Aziz Firdaus. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Beliau adalah koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat atau P2HM ya, yang secara berturut-turut nih untuk yang kedua kalinya ya Pak ya. Setelah di episode sebelumnya, di episode keempat ya, sekarang episode kelima ya. Episode sebelumnya kita juga berbincang-bincang di sini ya Pak. Kebetulan saya juga sebagai hostnya waktu itu. Nah, kalau di podcast kemarin sebelumnya kita berbincang terkait data pemilih ya. Nah, untuk sekarang kita berbincang tentang apa? Masih tentang data pemilih ya Pak. Masih tentang data pemilih ya. Namun yang pasti bahasanya yang tentu akan agak sedikit berbeda ya. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana perencanaan, proses-proses pencegahan dan teknis-teknis pengawasan yang akan dilakukan terkait data pemilih atau coklit yang waktu itu dipersiapkan ya. Nah, kalau sekarang berbicara tentang hasilnya, justru hasil dari pengawasan tersebut, berbicara evaluasi dan lain sebagainya gitu. Baik, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik kan Pak? Alhamdulillah baik. Kali ini ya kita akan membahas mengenai apa yang barusan kita sampaikan sebelumnya ya, tentang data pemilih, berbicara tentang evaluasi atau hasil pengawasan ya Pak. Hasil pengawasan dari pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih yang sebelumnya sempat juga disinggung di episode sebelumnya ya Pak. Nah, terkait rencana proses pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran itu yang sebelumnya kita singgung pada episode sebelumnya ya. Nah, yang dilakukan dalam pelaksanaan coklit apa atau berbicara setelahnya Pak. Nah Pak, kalau berbicara hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam proses coklit ini Pak, nah dilihat dari aspek apa saja Pak hasil pengawasannya itu? Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas soal hasil pengawasan ya, pengawasan coklit tetap dalam
dalam kerangka memastikan daftar pemilih tetap ini ya, prosesnya itu dilaksanakan dengan baik gitu ya. Nah, maka penting atau kita memiliki hasil evaluasi pengawasan pada subtahapan coklit ini. Tentu ini data hasil pengawasan ya, data hasil pengawasan bisa saja tidak maksimal karena kita di awal sudah disampaikan tidak memiliki atau tidak dikasih akses soal data DP4 itu ya. DP4. Nah, data DP4 kan kita tidak dikasih. Nah, tetapi tidak berkecil hati ya persoalan tidak dapatnya DP4 ya, tentu kita memaksimalkan apa yang bisa menjadi menggali potensi sumber data dalam pengawasan coklit ini. Nah, seperti yang disampaikan di episode sebelumnya, kita memiliki dua strategi ya dalam pengawasan itu. Yeah. Pengawasan coklit ini pertama pengawasan melekat ya atau waskat. Nah, prinsipnya waskat ini dilaksanakan pada mulai tanggal 12 sampai pada tanggal 12 Februari ya, sampai pada tanggal 14 Maret 2023 sebagai akhir dari kegiatan coklit itu dilakukan. Nah, yang kedua strateginya adalah 1 minggu berjalan pengawasan melekat beriring dengan pelaksanaan coklit itu dilakukan oleh Pantarli. Nah, di situ kita mulai melakukan strategi yang kedua, yaitu dengan cara uji petik, gitu ya, uji petik atau sampel ya ke lapangan. Nah, kita dari rangkaian pelaksanaan coklit ini, pengawasan coklit ini kita mampu melakukan uji petik sampel di angka 73.230. Nah, itu dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu ya, baik misalkan oleh pengawas desa, kemudian pengawas kecamatan, begitu juga Bawaslu dalam kerangka melakukan uji petik ke daerah-daerah gitu ya dalam pelaksanaan tahapan coklit ini. Nah, pertama tentu memberikan apresiasi kepada jajaran KPU Kabupaten Tasikmalaya beserta seluruh jajaran ad hoc-nya sampai petugas Pantarli, juga jajaran pengawas pemilu dari kecamatan ya, ke Panwascam, kemudian di PKD juga yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik tentu ya. Nah, yang pertama tentu aspek penilaian yang menjadi basis pengawasan kita ini pertama soal mekanisme ya. Soal mekanisme, soal tata cara, soal prosedur untuk memastikan keberlangsungan kesesuaian gitu ya dengan peraturan perundang-undangan ya, semisal PKPU 7 ya tahun 2022 yang dirubah dengan PKPU 7 tahun 2023 ataupun pelaksanaan teknis ya dalam bentuk KPT 27 tahun 2023. Nah, ini itu harus dipastikan dulu soal tata cara, mekanisme, prosedurnya. Nah, jadi sejauh mana Pantarli gitu ya mengetahui, memahami tata cara, prosedur, mekanisme dalam pelaksanaan coklitnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua misalkan soal dari aspek soal pemahaman dari Pantarli ya, dari petugas Pantarli dalam melaksanakan coklit tentu ya, soal ketelitian, soal kecermatan dan gitu. Itu juga menjadi indikator kategori yang menjadi ukuran ya, dalam melakukan pengawasan itu dua diantaranya dari 6 aspek ya, ada 6 aspek yang kita ukur soal pengawasannya ya. Misalkan gini ya, seperti di 1 minggu pertama pelaksanaan coklit gitu ya, Bawaslu kan menyampaikan soal hasil pengawasannya ya kepada KPU
untuk untuk dilakukan perbaikan, ya. 1 minggu itu 1 minggu pelaksanaan coklit kita menyampaikan saran perbaikan, misalkan dari indikator soal mekanisme, soal tata cara, kemudian soal memastikan legalitas formal dari petugas Pantarlinya, ya itu harus dipastikan dulu soal kepemilikan atau keberadaan surat keterangan atau SK yang menjadi tugas dari Pantarli. Dari Pantarli itu kan harus dipastikan dulu, karena kan ada rekrutmen, ada pelantikan kan gitu sebagai bentuk penetapan dari orang yang bertugas, ya tentu ada penghargaan reward dari negara kan gitu. Maka ini harus ada kesesuaian soal orang yang bertugas. Nah itu. Nah, soal tata cara mekanisme, soal prosedur yang menjadi indikator misalkan gitu ya. Ini dari sekian banyak hasil pengawasan misalkan terdapat 205 KK ya di 17 kecamatan. Pantarli sudah melakukan coklit, tetapi model A stiker coklit tidak ditempel di rumah pemilih. Di rumah pemilih. Iya kan kayak seperti itu. Nah, ini luar biasa, ini pengawas di tingkat desa detail gitu ya. Detail ya. Kemudian misalkan lagi ya soal tata cara mekanisme prosedur. Ya, terdapat 23 KK di 3 kecamatan coklit dilakukan bukan oleh petugas yang berwenang melakukan coklit. Bukan oleh petugas yang berwenang melakukan coklit. Berarti oleh pihak lain. Oleh ya, pihak Pak? lain. Jadi ada ketidaksesuaian orang yang bertugas. Maka sejak awal kan kita berikan upaya pencegahan ya untuk memastikan bahwa orang yang bertugas itu sesuai dengan SK. Sesuai dengan atau SK. bahasanya joki gitu ya. Iya. Nah, bahasanya joki. Itu seperti itu soal tata cara soal prosedur ini. Kenapa ini penting diawasi? Ya karena ya ini menjadi menjadi indikator karena ada aturan teknis kan gitu. Ada aturan teknis yang mengatur seorang Pantarli. Ya, ada yang mengatur soal kewenangan dari PPS misalnya. Nah, atau yang mengatur dalam coklit ini soal kewenangan dari PPK. Begitu juga soal tugas fungsi kewenangan dari pengawas pemilu kan. Nah itu juga diantaranya soal tata cara mekanisme prosedur. Ada lagi misalkan terdapat 10 KK di 1 kecamatan model A stiker coklit ditempel oleh ketua RT setempat di rumah pemilih. Artinya ini kan stikernya dititipkan ke ketua RT setempat. Ini juga kan aturannya tidak boleh. Kalau koordinasi boleh dengan ketua RT untuk memastikan ya atau cek recek koordinasi soal penduduk di wilayah RT tersebut kan gitu. Bahkan tertuang di dalam PKPU atau PKP KPT ataupun KPT itu kan tuh harus dilakukan koordinasi dengan ketua RT sebelum melaksanakan coklit itu ya. Tapi tetap dalam pelaksanaan coklitnya yang memiliki kewenangan adalah petugas Pantarli. Mulai dari datang ke pemilih, kemudian menyampaikan maksud, kemudian menyesuaikan data yang ada di data Pantarli, kemudian sampai pada pemasangan stiker, atau bahkan menggali informasi lebih lanjut soal kualitas dari data yang ada dalam daftar pemilih itu. Soal cross check misalkan apakah ada disabilitas kan gitu, apakah ada yang TNI Polri kan itu kan penting dilakukan. Nah itu yang pertama ya soal aspek dari sisi mekanisme yang kita ukur dalam hal pengawasan. Yang kedua misalkan dalam hal sejauh mana Pantarli ini memahami paham atas atas tugas ya, atas tugasnya sebagai seorang Pantarli dalam melakukan coklit. Boleh dipotong sedikit Pak? Agak menarik ya terkait pemahaman itu sendiri ya. Nah dari hasil dari aspek-aspek yang barusan disampaikan tadi sempat disebutkan ada 6 aspek terkumpul dalam 6 aspek tentunya ya.
barusan ada beberapa aspek yang sudah dijelaskan dan tentunya itu aspek tersebut berdasarkan apa yang sudah dihasilkan atau hasil dari pengawasan tersebut ya Pak. Berangkat dari hasil ini dikelompokkan oleh kita gitu. Ya, dikelompokkan. Nah, kalau barusan terkait pemahaman Pak, pemahaman Pantarlih ini cukup menarik juga ya. Yang apa yang Bapak ketahui nih, apa khususnya tentang atau terkait pemahaman Pantarlih atau dalam artian sejauh mana pengetahuan Pantarlih dalam melakukan proses coklit ini yang apa sesuai dari hasil pengawasan yang telah dilakukan. Ya, soal pemahaman ini kan berangkat dari mulai Pantarlih itu diberikan bekal ilmu pengetahuan soal coklit dan itu dalam melaksanakan coklit itu udah bintek lah gitu ya. Bintek. Bimbingan teknis oleh jajaran PPK, oleh jajaran PPS gitu ya. Ya tentunya sumbernya dari KPU juga kan itu soal bintek ini. Nah, tentu Bawaslu atau pengawas pemilu harus memastikan sejauh mana bintek ini baik dari sisi waktunya, dari sisi materinya, kemudian dari sisi keikutsertaan peserta bintek coklitnya yang oleh Pantarlih. Nah, karena ini berkorelasi, berhubungan dengan tingkat pemahaman ini, kan gitu. Ya, tingkat pemahaman dari Pantarlih dalam menguasai tugas-tugas yang harus dilakukan dalam kegiatan coklit kan itu. Itu juga menjadi fokus perhatian dari Bawaslu dari pengawas pemilu secara berjenjang gitu ya, dari pengawas desa, pengawas kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten. Nah, misalkan ini soal pemahaman ini, soal pengelompokan kategori indikator hasil pengawasan itu dari si pemahaman ketidaktelitian, ketidakcermatan misalkan ditemukan terdapat 191 KK di 16 kecamatan model A stiker diisi dengan data tidak lengkap sesuai isian kolom dalam stiker, terdapat ketidaksesuaian data. Nah, ini kan ini juga menjadi temuan dari Bawaslu. Misalkan lagi terdapat 1 KK di 1 kecamatan pemilih tidak dicoklit. Pemilih tidak dicoklit. Nah, ini berarti tanggal 14 Maret sudah selesai tapi masih ditemukan oleh pengawas pemilu ada 1 KK belum dicoklit. Nah, ini juga itu didapatkan. Nah, tentu pastinya itu yang belum dicoklit itu sudah dipastikan bahwa orang tersebut itu benar orang sana berdomisili di wilayah setempat ya Pak? Ya, itu berdomisili di wilayah tersebut ya. Mungkin saja ini tidak terdaftar dalam daftar model A, daftar pemilih. Nah, sehingga itu ditemukan. Nah, masih ada lagi soal hasil pengawasan misalkan yang basis KK ya. Terdapat 12 KK di 5 kecamatan model A stiker coklit lebih dari 1 KK dalam 1 stiker. Lebih dari 1 KK dalam 1 stiker. Berarti dalam artian dalam 1 stiker itu ada yang 2 KK. Ada yang 2 KK kan gitu. Nah, itu dia digabungan ya. Ini kan arti kan prinsipnya stiker itu 1 KK ya 1 stiker, model stiker kan gitu. Tapi ini ada yang digabung. Nah, ini kan persoalan pemahaman ya, persoalan kecermatan, ketelitian kan gitu. Nah, apakah misalkan gitu ya, tentu variatif ya, tidak semuanya Pantarlih tidak ya, tapi masih ditemukan gitu ya, terdapat hasil pengawasan ya, tentu ada Pantarlih yang sudah sesuai dalam tugasnya. Ya, berarti kan dalam bimbingan teknisnya juga bagus kan gitu. Ya, ada juga misalkan Pantarlih yang masih kita temukan di beberapa tempat itu tidak paham ya soal tadi soal stiker, kemudian soal isian dari daftar model A dan lain-lain kan gitu. Nah, ini ya tentu harus dilihat dari proses mulai dari hulunya gitu ya. Binteknya itu. Nah, itu binteknya itu dari sisi waktunya misalkan ya soal
dari waktu binteknya, misalkan berapa lama waktu binteknya, ini seperti apa informasi yang disampaikan. Dan ini juga menjadi ada korelasinya terkait dengan persoalan. Jadi tidak hanya ketidaksesuaian itu tidak hanya karena tidak taat prosedur saja ya, tapi karena masalah pemahaman juga yang belum diketahui secara keseluruhan, sehingga secara tidak langsung soal informasi tugas informasi tugas, teknis tugas yang disampaikan gitu. Ini kan bisa saja informasinya sudah benar kan gitu. Bisa saja soal penangkapan dari si petugas Pantarli. Ini kan, tetapi prinsipnya ini masih kita dapatkan soal hasil pengawasan soal ketidaktelitian, ketidakpahaman, ketidakcermatan beberapa Pantarli dalam melaksanakan tugas joklitnya kan itu. Iya, jadi kalau masalah untuk pemahaman, ketika umpamakan ada beberapa yang belum paham terkait proses coklit, bahkan nanti ataupun ketika melaksanakan juga akan secara tidak sadar juga umpamakan ada hal-hal yang dilakukan atau yang terlewat yang menyebabkan tidak sesuai prosedur. Bisa jadi seperti itu ya, kalau memang belum mengetahui atau belum paham secara keseluruhan itu. Nah, yang ketiga aspek yang ketiga kita kita kelompokkan hasil pengawasan itu dari sisi menggali atau menyampaikan informasi petugas Pantarli dalam melakukan coklit. Nah itu, yaitu dari sisi sejauh mana komunikasi yang dilakukan oleh Pantarli sehingga maksud tujuan dari coklit ini didapatkan, kan gitu ya. Nah, tadi soal kesesuaian data, soal kualitas dari data itu sendiri, soal penambahan informasi. Nah ini kan penting dimiliki oleh seorang Pantarli dalam melaksanakan tugasnya. Jadi tidak hanya sebatas mencatat, tapi harus komunikatif, menggali informasi atas data yang ada dalam DP4 itu atau dalam model A itu. Nah sehingga akurasi, kemudian apalagi soal keakuratan data, kemudian kesesuaiannya, nah itu bisa dicapai, didapatkan. Karena coklit ini bukan hanya mencocokkan data saja tapi penelitian juga. Perangkat dari penelitian itu bisa sambil menggali informasi bagaimana kemampuan komunikasinya gitu. Nah karena kenapa? Karena kan basis de jure itu kan KTP, kemudian KK itu yang menjadi basis data, atau misalkan akta nikah dan lain-lain. Nah ini kan penting digali. Misalkan apakah betul nama seseorang yang dalam KK itu masih hidup, kan gitu ya, atau sudah meninggal, kan ini kan penting digali. Apakah misalkan sudah menikah, misalkan gitu ya, ada anggota keluarganya sudah menikah sehingga berpindah domisili. Itu kan, nah itu hal seperti itu kan perlu digali oleh seorang Pantarli dalam penelitian. Bisa saja dalam kakak tersebut anaknya sudah nikah, tapi kakak tersebut belum dibarukan lagi. Kan ternyata de jure tadi kan. Nah itu ini juga menjadi salah satu aspek yang menjadi hasil pengawasan kita dikelompokkan pada aspek itu gitu. Nah, contoh misalkan dari aspek itu, pemilih yang tidak ingin memasukkan anggota keluarganya yang berstatus penyandang disabilitas ke dalam pengguna hak pilih, kan itu. Nah, ini kan penting, di samping pencocokan, penelitian, juga aspek dari sisi yang menyampaikan pesan-pesan terkait dengan persoalan coklit ini, pelaksanaan coklit. Artinya gini, si keluarganya karena ada anggota keluarganya yang disabilitas tidak mau dimasukkan. Nah itu kan tantangan sendiri bagi seorang penyelenggara, baik Pantarli, pengawas desa, itu tantangan sendiri agar meyakinkan si pemilih itu
yang tercatat misalkan disabilitas itu tetap bisa terdaftar dalam daftar pemilih kan gitu. Kan ini kan mengawal haknya gitu. Iya. Nah, itu misalkan itu ya. Nah, itu tantangan sendiri bagi penyelenggara. Itu masih ditemukan oleh pengawas pemilu. Nah itu keempat misalkan aspek keempat itu adalah kondisi TPS pasca restrukturisasi. Restrukturisasi. Ya, kan restrukturisasi itu kan tidak hanya dimaknai soal pengurangan gitu ya. Yeah. Meskipun pada variabel itu ada pengurangan TPS gitu ya. Nah, misalkan kita menemukan hasil coklit itu terdapat 25.999 pemilih tidak sesuai penempatan TPS-nya. Iya. Nah, bahkan saya sendiri misalkan ambil uji petik ya sampel ada dalam satu kampung pemilih yang kurang lebih 100 orang pemilih itu ke TPS ya, ke rencana TPS nanti dalam hari H pemilih itu 4 kilo meter, 5 kilo. Nah ini kan soal aspek geografis ya, juga jadi pertimbangan itu misalkan seperti itu. Nah itu diantaranya misalkan soal hasil pengawasan. Nah kemudian misalkan terdapat 4 KK di 2 kecamatan pemilih, dalam 1 KK beda TPS. Dalam 1 KK beda TPS. Padahal dalam aturannya kan tidak boleh beda TPS. Nah itu diantaranya. Jadi sekali lagi soal coklit ini tidak berdiri sendiri, ya, tetapi berkorelasi berhubungan dengan tahapan lainnya soal partisipasi pemilih. Ya, jangan sampai karena akses jauh, jangan sampai karena TPS tidak bisa diakses, ya, mengurungkan niat si pemilih, ya, untuk apa? Untuk datang hadir di TPS pada hari H-nya. Nah, hal seperti ini tentu penting diantisipasi oleh kita bersama sebagai penyelenggara, ya, baik itu dari sisi misalkan pembenahan ya kembali ya soal TPS ini disesuaikan dengan daftar pemilih yang ada hasil coklit dalam penyusunan DPS, ya juga ya nantinya penguatan sosialisasi misalkan. Iya. Ya, salah satunya untuk menjaga di tempat-tempat rawan itu yang hasil coklit dengan basis TPS di tempat-tempat rawan gitu. Iya. Karena soal akses jauh, soal tata letak geografis juga jauh. Nah ini treatmentnya misalkan perlu penguatan sosialisasi dari semua pihak, nah, termasuk dari pemerintah daerah misalkan itu. Itu juga untuk menjaga tingkat partisipasi masyarakat, betul. Minimal jangan sampai turun lah gitu tingkat partisipasi itu. Jadi sekali lagi jadi dari hasil coklit ini ya karena TPS jauh tidak mengurungkan niat seorang pemilih untuk tidak hadir di TPS. Nah itu. Terus Pak, ini agak dipotong sedikit ya sebelum ke aspek-aspek yang berikutnya. Tadi dari beberapa aspek ya yang sudah dijelaskan terkait ditemukannya berbagai hal terkait masalah prosedur. Betul. Ataupun hal lainnya yang tadi dengan angka-angka yang disebutkan oleh Bapak ya. Tentu dari hasil pengawasan tersebut ada tindak lanjut ya Pak, ada tindak lanjut yang dilakukan. Nah, tindakan apa yang sudah dilakukan ya mulai dari pengawas tingkat desa, tingkat kecamatan sampai oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ya. Dari hasil pengawasan atau yang ditemukan dari hasil pengawasan tersebut Pak. Ya, secara berjenjang tentu ya pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya dari hasil pengawasan ini tentu menyampaikan saran perbaikan ya, saran perbaikan baik secara lisan misalkan PKD dalam melakukan pengawasannya, di lokasi di tempat itu juga bisa menyampaikan saran perbaikan atau langsung diberikan saran perbaikan. Yang kedua kalau di tingkat kecamatan misalkan diberikan saran perbaikan juga baik secara lisan ataupun secara tertulis. Kita sudah melakukan itu secara berjenjang gitu ya. Dari hasil pengawasan baik di minggu pertama
ya pada tanggal 22 Februari kita menyampaikan saran perbaikan agar tidak meluas gitu ya dugaan-dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan coklit ini. Nah, kemudian di samping saran perbaikan ya, kalau misalkan dugaan pelanggarannya itu berhubungan dengan di luar administratif ya, soal etik misalkan, nah ya tentu ada mekanisme tersendiri dalam menangani dugaan pelanggaran itu. Ya, misalkan tadi ya soal ditemukan 3 pantarlih yang dikerjakan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan SK. Nah, ya tentu ini hasil pengawasan di mana Bawaslu melakukan proses dugaan penanganan pelanggaran itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada berupa saran perbaikan. Yang kedua, baik secara lisan atau tertulis. Yang kedua, bentuknya adalah proses penanganan dugaan pelanggaran. Nah, itu berangkat dari awalnya dari pengawasan yang dilakukan oleh PKD. Dari pengawasan dari PKD gitu. Ya, misalkan soal etik gitu ya, soal etiknya. Seperti itu. Di samping soal rekomendasi kepada KPU, karena yang melaksanakan dari Bawaslu itu kan rekomendasinya. Atas hasil penanganan pelanggaran disampaikan ke KPU. Nah, ini KPU yang melakukan prosesnya itu ya. Nah, tentu sesuai dengan aturan yang dimiliki oleh KPU. Jadi ada kewenangannya dalam memberikan sanksi, dalam menangani prosesnya kembali di internal KPU ada aturan tersendiri gitu. Nah, tapi prinsipnya bagi Bawaslu sesuai dengan kewenangannya ya menyampaikan rekomendasi hasil penanganan pelanggaran. Seperti itu. Nah, Pak, terus tadi sempat dibahas ya, cuman agak kepotong sedikit oleh saya terkait kondisi TPS pasca restrukturisasi ya Pak. Tadi boleh dilanjutkan kembali Pak terkait hal itu. Bagaimana? Jadi pasca restrukturisasi gitu ya, ada yang dalam satu KK beda TPS. Kemudian ada lagi yang yang TPS-nya ya itu melewati 2 TPS terdekat. 2 TPS terdekat. Iya. Nah, ini kan perlu upaya pencegahan sejak awal ya. Jangan sampai sekali lagi ini berhubungan dengan soal partisipasi nantinya di hari H kan itu. Kemudian misalkan ya terdapat pemilih di lokasi TPS tidak melewati TPS terdekat, namun lokasi TPS berpindah ke tempat yang lebih jauh. Itu tadi. Itu pasca restrukturisasi ini. Kalau itu kondisinya berarti memang tidak ada TPS yang terdekat yang terlewat ya. Ada TPS yang terdekat, tetapi memungkinkan ya dari sisi jumlah di TPS yang terdekat itu juga sudah penuh kan gitu. Sudah full. Nah, sehingga dialihkan ke TPS yang lain. Nah, itu soal pasca restrukturisasi. Nah, tentu ini menjadi catatan tersendiri bagi pengawas pemilu dalam proses penyusunan DPS ini atau nantinya dalam penyusunan secara tetap gitu ya. Soal TPS ini. Nah, ini kita akan terus kawal. Nah, sehingga mendekati rasionalitas itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang paling penting juga gitu dari soal aspek disabilitas ini. Nah, hasil kita ini data hasil pengawasan ya. Tentu akan berbeda data ini dengan yang ada di internal KPU. Nah, ini data hasil pengawasan yang sifatnya berdasarkan data uji petik. Jadi tentunya tidak akan secara menyeluruh. Tentu tidak akan secara menyeluruh. Bisa saja ini lebih besar datanya yang dimiliki oleh KPU ya. Dari di Bawaslu aja ada 1.731 data disabilitas 731. 1.000 mungkin 1.731. Nah, di 30 kecamatan. Nah, ini juga
menjadi perhatian. Iya, iya. Kenapa? Karena data disabilitas ini mau tunarungu gitu ya, Iya. atau tunanetra, kemudian tunawicara dan lain-lain berkorelasi berhubungan dengan alat bantu Iya. di dalam TPS. Nah sehingga pemetanya harus jelas, harus awal ya. Berapa jumlah di kecamatan A, di desa A misalkan, atau di desa B pemilih disabilitasnya yang memiliki alat bantu. Nah ini penting dipetakan sejak awal sehingga berkorelasi dengan alat bantu yang harus disiapkan. Nah itu maksudnya. Nah jadi sekali lagi data 1731 ini dari 30 kecamatan ini bisa saja untuk data di KPU atau hasil penetapan DPS ini berbeda, bahkan lebih banyak gitu. Nah itu juga, tapi prinsipnya substansinya adalah soal pemetaan pemilih yang memiliki keterbatasan atau dengan disabilitas. Iya. Nah selanjutnya misalkan gitu ya, hasil pengawasan juga ditemukan ya 17.942 di 22 kecamatan, 136 desa yang belum memiliki KTP elektronik. Yang belum memiliki KTP memiliki KTP elektronik. Nah, ini juga besar ya, 17.942. Jadi sekali lagi ini data hasil uji petik gitu ya. Hasil uji petik yang memungkinkan data hasil DPS ini bisa lebih kan itu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga jadi perhatian tentu bukan hanya penyelenggara tapi pemerintah daerah juga terkait dengan persoalan perekaman ya bagi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Karena KTPL ini menjadi syarat menjadi syarat dalam melakukan pemilihan di TPS. Di samping C6 atau undangan itu. Ya. Itu beberapa catatan gitu ya, evaluasi hasil pengawasan yang tentu ini perlu partisipasi publik bersama dalam mengawal hak pilih. Gitu. Nah itu Pak, dari beberapa hasil pengawasan dari hasil pengawasan juga ada begitu banyak yang dihasilkan dan terangkum ke dalam 6 aspek tadi gitu. Nah dari 6 aspek atau dari apa yang telah didapatkan dari hasil pengawasan tersebut oleh Bawaslu itu sendiri, apa memang sudah dipublish secara keseluruhan atau ada beberapa hal atau dipublikasinya lewat apa gitu? Jadi tentu hasil pengawasan ini ya secara mekanisme kelembagaan kita menyampaikan hasil pengawasan coklit secara utuh disampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya. Ya di samping secara berjenjang tentu di tingkat kecamatan. Nah kita sudah menyampaikan saran perbaikan ini tentu dalam proses penyusunan DPS daftar pemilih sementara yang di dalam KPT 27 itu ya bab 3 ya tentu secara berjenjang nantinya mulai tingkat desa. Nah yang kedua setelah kita menyampaikan secara kelembagaan ke KPU, nah tentu publik harus tahu. Publik harus tahu ya hasil kerja pengawasan. Yang pertama kita menyampaikan lewat rilis gitu ya. Website Bawaslu ya, kemudian di media juga disampaikan. Nah, kemudian di media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu gitu ya, mulai dari Instagram, Facebook, kemudian Twitter. Nah, ini kan ya bentuk dari keterbukaan informasi yang bisa disampaikan oleh Bawaslu hasil pengawasannya. Nah, juga sebagai bentuk pencegahan, imbauan hasil pengawasan ini disampaikan ke partai politik. Hubungan dengan partai politik terkait data partai politik sebagai peserta pemilu. Sebagai peserta pemilu. Nah tentu ini penting disampaikan. Poinnya adalah ya di samping menyampaikan hasil pengawasan, kemudian yang kedua mengajak peserta pemilu partai politik untuk memastikan konstituennya ya masyarakat yang
apa atau sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum. Nah, kan perlu partisipasi juga dari peserta pemilu dalam memastikan konstituennya. Iya. Nah, ini kan kenapa? Karena peserta pemilu nanti akan menjadi user. Iya. Nah, menjadi user. Nah, ini juga bentuk ajakan dari Bawaslu dalam kerangka mengawal hak pilihnya konstituennya kan itu. Kita menyampaikan atau mengingatkan soal ini. Nah, Iya. yang kedua, kenapa penting diimbau ke peserta pemilu, ke partai politik ya dalam hal ya menemukan dugaan pelanggaran atau misalkan konstituennya belum tercoklit, belum terdaftar dalam daftar pemilih, dari serangkaian proses penyusunan DPS ini kan bisa lapor ke Bawaslu ya melalui posko kawal hak pilih ya, baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten. Nah ini jadi itu yang bisa dilakukan oleh pengawas pemilu dan di dalam Bawaslu dalam kerangka menyampaikan data-data si pengawas ini ke publik sebagai bentuk keterbukaan informasi. Seperti itu. Itu diantaranya. Jadi tidak hanya ke KPU dilaksanakan. Ke KPU dilaksanakan. Nah, upaya ada perbaikan. Iya. Yang kedua, lewat publik secara umum yang bisa kita jangkau informasinya lewat media, kita juga sampaikan. Iya. Yang ketiga, ada peserta pemilu. Iya, betul. Karena berkaitan juga. Nah, di samping kita menyampaikan sekali lagi hasil, tapi prinsipnya lagi upaya partisipatifnya dari peserta pemilu dalam memastikan konstituennya terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, itu diantaranya, gitu ya, yang bisa kita lakukan. Ya mungkin itu ya Pak, begitu jelas juga. Ya mungkin kalau dibedah secara satu persatu itu waktu memang pasti bakal cukup panjang ya Pak. Ya. Kita berbicara sesuai dengan aspek yang barusan disampaikan aja dulu ya sementara. Ya ada aspek-aspek ini kan sekali lagi ini kan untuk memudahkan dari Bawaslu dalam mengelompokkan hasil pengawasannya. Iya betul. Nah harapannya adalah hasil coklit ini keterlibatan semua pihak, gitu. Mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, misalkan soal KTP elektronik, yang soal pemilih yang belum KTP, mana yang bisa dilakukan perbaikannya oleh Bawaslu, ya sebagai pengawas pemilu, ya juga mana yang bisa dilakukan perbaikan oleh penyelenggara di teman-teman KPU. Iya. Itu juga masyarakat. Nah itu diantaranya. Nah. Terima kasih Bapak, cukup sama-sama. Detail sekali sangat detail sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini oleh Bapak Ahmad Aziz Firdaus yang sangat begitu hatam terkait hasil pengawasan, pencocokan dan penelitian yang dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan Bawaslu juga terus tidak bosan-bosannya ya Pak untuk monitoring secara terus-menerus ke kecamatan atau ke desa atau ke lapangan secara langsung ya Pak. Nah itu dia sahabat Bawaslu semuanya ya. Salah satu tahapan yang sudah diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yakni pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, khususnya pencocokan dan penelitian yang sudah diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ya. Dan terima kasih Bapak atas informasinya yang telah diberikan. Semoga apa yang sudah disampaikan yang khususnya di bulan yang penuh berkah ini ya Pak, di bulan Ramadan, semoga menjadi berkah juga buat kita semua. Amin. Berkah ilmu, berkah rezeki dan lain sebagainya ya Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkah dan bekah. Berkah dan bekah. Ya sekali lagi kami informasikan ya, atau tidak bosan-bosannya menginformasikan ke sahabat Bawaslu semuanya, jangan lupa tonton terus ya, ikuti dan follow media sosial kami ya. Media sosial Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya di Instagram @Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, juga di Twitternya @Bawaslu Kabtasik, dan di Facebooknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Dan jangan lupa juga
panteng terus channel kita ini nih di kanal YouTube kita. Nah, silakan komen, like, and subscribe ya sahabat Bawaslu semuanya. Itu dia sahabat Bawaslu informasi dari narasumber kita yang tadi sempat cukup banyak sekali yang dibahas secara detail ya di episode kita kali ini ya, di episode ke-5. Dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya di program kami Oper Berbakat itu ya, obrolan podcast Ramadan. Obrolan podcast Ramadan bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ya. Saya Agustoni pamit undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tagline-nya apa Pak? Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!